مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا شهر المغفرة مرحبا خير خلق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Seluruh pemirsa hadirin yang berbahagia, muslimin muslimat yang senantiasa dimuliakan Allah. Pada Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang paling istimewa bagi orang yang meneliti, bagi orang yang niteni bahasa Jawanya tentang Ramadan tahun ini. Yang pertama, Ramadan tahun ini jatuh pada hari Kamis Pon tanggal 23 bulan 3 tahun 2023. Angka yang sangat-sangat fenomenal. Adakah di antara kalian yang usianya 23 tahun? Ingat-ingat, ini tidak akan terulang lagi. 23 bulan 3 2023. Yang kedua, bulan Ramadan tahun ini merupakan bulan yang bersejarah bagi orang NU. Karena kita sebagai orang NU memperingati 100 tahun atau 1 abad kelahiran NU, di mana NU lahir pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah sampai dengan 16 Rajab tahun 1444 Hijriah. Sangat-sangat luar biasa. Alhamdulillah. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini ingin saya sampaikan tentang keutamaan bulan Ramadan. Begitu banyak telah disampaikan oleh para pembicara, para ulama, para mubalik yang berada telah menyampaikan tentang keutamaan Ramadan. Baiklah, jika saya kupas tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, bulan diturunkannya Al-Quran adalah bulan Ramadan. Seperti dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi manusia dan menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk tersebut, serta Al-Quran menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka tugas kita adalah memuliakan dan mengagungkan Al-Quran dengan cara, satu, jadikan Al-Quran sebagai bacaan pagi, siang, sore, terlebih di bulan Ramadan. Yang kedua, mengetahui artinya atau maknanya yang terkandung dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, kita mengamalkan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Membaca Al-Quran itu menjadi wiridan, lebih-lebih ketika bulan Ramadan, di mana di tiap masjid, musola, pesantren, bahkan rumah-rumah diramaikan dengan membaca Al-Quran. Apa? Untuk mendapat ridho Allah, mendapat pahala yang berlimpah. Yang kedua, dengan mengerti artinya, bisa dengan terjemahannya, bisa dengan mengaji, baik ngaji bandungan, ngaji tafsir, dan tentunya banyak sekali cara untuk mempelajari Al-Quran dan mengetahui isinya. Dan yang ketiga, mengamalkan. Contoh,
Dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus shalah wa atuz zakata warka'u mangarra kengin. Dan dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Kita bisa menjalankan salat, ada tuntunan Al-Quran dan prakteknya pada hadis Nabi serta tuntunan para ulama, para kiai kita. Begitu juga dengan zakat, begitu juga dengan ruku atau kita sujud dengan orang-orang yang ruku, artinya orang-orang yang menunaikan ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah. Selanjutnya yang kedua, keutamaan bulan Ramadan adalah bulan di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dipenjara, dibelenggu. Seperti dalam hadis Lan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ja'a ramadanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffatat asyayatin. Diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, ketika datang bulan Ramadan maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu, dipenjara. Para ulama berpendapat tentang hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa dibukanya pintu-pintu surga begitu banyak orang beribadah yang tadinya tidak beribadah, bahkan tidak menjalankan sholat, tapi ketika Ramadan mereka berbondong-bondong untuk datang sholat tarawih, beramal, bersedekah, memberikan takzilan, dan seterusnya. Pintu neraka ditutup, di mana orang-orang Islam mudah mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan sedekahnya, mengeluarkan hartanya untuk orang Islam yang sedang berpuasa, baik di jalan-jalan, di terminal, di lampu merah, dan seterusnya. Mereka dengan senang memberikan dan berbagi di bulan Ramadan. Berarti ini lagi ditutup pintu neraka sehingga memudahkan orang untuk beribadah, dan setan-setan yang mengganggu ditutup, dipenjarakan agar tidak mengganggu orang yang berpuasa. Loh, tapi kenapa masih pada nggak puasa? Nah, itulah mungkin setan-setan yang mesti menempel kepada orang-orang yang belum beriman. Karena puasa adalah kewajiban dan diperintahkan kepada orang yang beriman, bukan orang Islam. Secara telah disampaikan dalam difirmankan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, berarti yang tidak iman tidak hai. Nah, dipanggil oleh Allah bahwa diwajibkan atas kalian semuanya untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi dengan berpuasa berarti dia terpanggil hatinya untuk beriman kepada Allah. Semoga kita semuanya, orang-orang yang tadinya belum berpuasa, gemar melakukan puasa, dan selanjutnya dalam kondisi puasa inilah nanti kita akan merasakan betapa penderitaannya orang yang tidak punya, betapa kesabaran kita diuji, dan betapa perbuatan kita diuji pada bulan Ramadan. Nah, maka dari itu mari kita bersama-sama muliakan bulan Ramadan dengan berpuasa sebaik-baiknya untuk mengharapkan ridho Allah. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, man kana yu'minu billahi man soma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharapkan ridho Allah waktu saban, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadirin yang dimuliakan Allah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Bulu kutub berbulu satu, bulu satu di bawah mati.
Saya cukupkan sekian dulu, lain waktu berjumpa kembali. Aku qouli hada, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.